Halo, Bapak Ibu, kita bertemu kembali. Channel Anjang Sony pada saat ini sungguh sebuah kebahagiaan kok ketika kita selalu bisa bersua kan? Kita bisa berjumpa, walaupun perjumpaannya secara virtual, ya, melalui channel Anjang Sony ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anakku semuanya, kali ini saya menggunakan ya kaos yang diberi oleh teman-teman pemuda dari wilayah Besuki Barat. Ya, saat ada pertemuan pemuda, saya mengisi acara itu dan ya saya senang sekali karena kaos ini masih mengingatkan saya tentang tema yang teman-temanku angkat, ya. 4G begitu, ya. Bahwa dalam kehidupan saya dan panjenengan semuanya, dalam pengenalan akan Tuhan, pertama, grow. Kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh. Kedua, glow. Jangan pernah berhenti untuk bersinar, karena Anda adalah terang Kristus. Yang ketiga, go for it. Lakukan aja pekerjaan itu, lakukan aja kegiatan itu, lakukan aja dinamika hidupmu. Udah, jangan terlalu ribet mikir ini dan itu. Ya memang kita perlu mikir sih, tetapi jangan terjebak pada harus mikir begitu berat. Jalani aja yang bisa dijalani. Ya selebihnya kan Tuhan yang bertindak. Dan yang keempat, God bless. Pastilah Tuhan memberkati. Tidak mungkin tidak, tidak mungkin. Nah, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, rekan-rekan muda semuanya, kita akan berbicara tentang bertumbuh. Ya. Grow. Kolose pada pasal 1 ayat yang ke-10 bagian B. Demikian firman-Nya. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat ini menarik. Gimana menariknya? Ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin berbuah. Kalau kita semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin rela hati untuk selalu memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita bertumbuh untuk pengenalan akan Dia. Semakin kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi hidup. Itu pastilah, pastilah. Ya. Para nabi, termasuk juga Rasul Paulus, ya, yang menuliskan apa yang tadi baru saya sampaikan. Mereka juga mengalami kok situasi jatuh bangun dalam masa pertumbuhan mereka mengenal akan Allah. Ya tentu Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah oleh karena itu dasar pemikiran dari orang yang selalu bertumbuh dan bertumbuh dalam pengenalannya akan Allah itu, ya saya akan memberikan paling tidak 3 aspek lah yang bisa menyadarkan kita bahwa kalau kita mau bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah, hal yang pertama yang perlu saya ingatkan apa? Bahwa Allah itu mengasihi saudara loh. Mengasihi gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Loh, coba bayangkan. Saking kasihnya Tuhan Allah memberikan putra tunggalnya. Masih ingat? Yohanes 3 ayat 16 kan? Dia memberikan putra tunggalnya. Kenapa? Karena saking kasihnya. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya. Sehingga kalau saudara merasa tidak dikasihi Allah, jangan salah. Allah mengasihimu loh.
punya kekurangan. Namanya manusia, tidak ada satu orang pun yang tidak punya kekurangan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak punya kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang salah di hadapan Allah. Tetapi karena ia mengasihi saudara, maka terimalah kasihnya itu. Dan kasih Allah itu tanpa syarat loh. Ya. Syaratnya apa? Cuman satu. Barang siapa yang percaya. Nah itu syaratnya. Maka percayalah bahwa Allah mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita semuanya. Ayo. Yakinkan dirimu bahwa Allah mengasihimu. Allah yang luar biasa mengasihi kita orang berdosa. Wow, itu akan menolong kita untuk menemukan Allah, untuk menolong kita makin bertumbuh tentang pengenalan kita kepada Allah. Dia mengasihi tentu dengan segala keterbatasan kita. Kalau kelebihan kita, ya masa kita menghitung kelebihan kita. Allah mengasihi pada keterbatasan kita, menjadikan kita menjadi apa? Optimis. Oh, aku dikasihi Allah di tengah kelemahanku dan di tengah keterbatasanku. Ayo, come on. Timbulkan keyakinan. Percayalah bahwa dalam proses pertumbuhanmu dan Allah, kenali Allah bahwa ia mengasihi. Yang kedua, kalau Allah mengasihi, apa tujuannya? Mengampuni. Bayangkan, kalau Anda diampuni Allah, berarti di situ ada proses rekonsiliasi pribadi. Baik rekonsiliasi pribadi maupun dalam proses rekonsiliasi dengan orang lain. Bahkan dengan kehidupanmu, dengan semesta ini. Karena Allah mengampuni. Ya peduli apapun kekelemahanmu, apapun kekuranganmu. Karena ketika orang merasa dirinya berdosa, tidak sedikit orang yang terus menyalahkan diri sendiri dengan tiada habis. Ayo, Allah mengampunimu. Ayo, kalau engkau merasa bertumbuh dalam pengenalanmu akan Allah, maka yakinkan dirimu bahwa Allah mengampunimu, mengampuni segala dosa-dosamu. Bahkan hal yang mungkin menurutmu ya sangat tidak patut, tidak layak, tetapi ya Allah percaya dan yakinkan dirimu. Allah bersedia menerima kita sebagaimana adanya kita. Yang Allah mau adalah ayo kenali dia. Maka kita akan sadar bahwa pengampunan itu adalah bentuk rekonsiliasi, pemulihan dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih lebih yes dalam menghadapi hidup. Karena merasa diampuni oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita terbelenggu oleh perasaan berdosa kita itu. Percayalah. Dan yang ketiga, ingat, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Yuk kita pujikan bersama banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Yo, kita pujikan. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ku biarkannya untuk bergumul sendiri. Bab Allah mengerti, bab Allah peduli. Wow. Kalau pujian itu menjadi spirit hidup kita, maka ketika kita bertumbuh dan semakin kita mengenal Allah, maka hidup kita akan semakin baik-baik saja. Karena Tuhan tahu tentang panjenengan dan juga tahu betul tentang saya. Selamat bertumbuh. God bless you. Atur nuwun.